Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adelia Anggraini dengan nomor NIM 64232038. Perkenalkan, nama saya Divya Adelina Diva dari NIM 64231479. Jadi hari ini kita berdua akan menjelaskan isi dari PPT. Yang pertama ada pendahuluan yang berisi latar belakang, tujuan, dan juga manfaat. Latar belakang. Matematika merupakan suatu ilmu pengetahuan yang sangat penting di antara mata pelajaran yang lainnya dan sangat bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Menurut Permendiknas nomor 22 tahun 2006 atau menurut Syagian 2016, matematika ini merupakan salah satu cabang ilmu pengetahuan yang memiliki peranan penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, baik itu sebagai alat bantu maupun dalam perkembangan matematika. Pemodelan matematika suatu bidang matematika yang berusaha untuk mempresentasikan dan juga menjelaskan sistem-sistem fisik ataupun problem pada dunia real dalam pernyataan matematika sehingga diperoleh pemahaman dari problem dunia menjadi lebih tepat. Atau menurut Prayudi 2006, sederhananya, model matematika ini sendiri merupakan sebuah usaha untuk menggambarkan suatu fenomena ke dalam bentuk rumus matematika sehingga mudah untuk dipelajari dan juga dilakukan perhitungan. Selanjutnya itu ada tujuan. Jadi tujuan dibuatnya PowerPoint ini adalah untuk memenuhi tugas Project Based Learning mata kuliah Matematika Ekonomi serta meningkatkan pengetahuan ataupun pemahaman terhadap isi dari berbagai sumber yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah. Manfaat. 1. Matematika ekonomi memberikan berbagai jenis pengetahuan, wawasan, dan keterampilan dan penerapan konsep teoritis atau matematis yang digunakan dalam analisis matematis dalam permasalahan maksimisasi dan optimasi. Dan kedua, matematika ekonomi berfungsi untuk menjelaskan hubungan antara berbagai faktor ekonomi dengan lebih singkat. Dan ketiganya, ilmu ekonomi matematika sebagai penyelesaian dalam memecahkan masalah-masalah ekonomi yang timbul baik lingkup kecil ataupun lingkup yang besar. Selanjutnya ada pembahasan yang berisi pelaksanaan dan juga kesimpulan. Pertama, ada modal pengembangan usaha. Perusahaan keramik menghasilkan 5.000 buah keramik pada bulan pertama produksinya. Dengan adanya penambahan tenaga kerja, maka jumlah produk yang dihasilkan juga ditingkatkan. Akibatnya, perusahaan tersebut mampu menambah produksinya sebanyak 300 buah setiap bulannya. Jika perkembangan produksinya konstan setiap bulan, berapa jumlah keramik yang dihasilkannya pada bulan ke-12 dan berapa jumlah keramik yang dihasilkan selama tahun pertama produksinya. Jadi, untuk penyelesaian kasus model pengembangan usaha, kita menggunakan rumus U12 sama dengan A plus N minus 1B. Nah, kita harus mencari dulu jumlah keramik yang dihasilkan pada bulan ke-12-nya. Jadi 5.000 ditambah 12 dikurang 1, terus untuk B-nya sendiri ini ada 300 buah setiap bulannya. Jadi sama dengan 5.000 ditambah 11, 300, sama dengan 5.000 ditambah 3.300 hasilnya 8.300. Jadi pada bulan kedua perusahaan tersebut dapat menghasilkan 8.300 buah keramik. Untuk yang kedua yaitu jumlah keramik yang dihasilkan dalam 1 tahun pertama, kami menggunakan rumus S12 sama dengan N per 2 dalam kurung A plus U12 tutup kurung. Jadi sama dengan hasilnya 12 per 2
5.000 ditambah 8.300 hasilnya 6 dikali 13.300 itu hasilnya 79.800. Kedua ada bunga majemuk. Jadi studi kasusnya yaitu modal sebesar 2 juta dibungakan dengan suku bunga majemuk 5% atau semester selama 5 tahun. Tentukan modal akhir. Ada periode kelima. Penjelasan pertama yaitu M sama dengan 2 juta, P sama dengan 5% per semester sama dengan 0,05. N-nya sama dengan 5 tahun sama dengan 10 semester. MN-nya yaitu M buka kurung 1 plus P tutup kurung N. Jadi MN-nya itu 2 juta dikali buka kurung 1 plus 0,05 tutup kurung 10. Jadi MN-nya itu 2 juta dikali 1,50510. Jadinya tuh MN-nya 2 juta ditambah 1,628.894.627. Jadinya tuh hasil dari MN-nya jadi 3.257.789,25. Modal pertumbuhan ekonomi. Banyak penduduk suatu kota setiap tahun meningkat sekitar 1% dari banyak penduduk tahun sebelumnya. Berdasarkan sensus penduduk pada tahun 2009, penduduk di kota tersebut berbanyak 100.000 orang. Hitung berapa banyak penduduk pada akhir tahun 2014. Penduduk pada akhir tahun 2009 itu sebanyak 100.000 orang. Selanjutnya, faktor pertumbuhannya itu sebanyak 1% atau 0,01 per tahun. Sedangkan periode pertumbuhan 2009 sampai dengan 2014 itu sebanyak 5 tahun. Maka kita akan mencari banyak penduduk setelah 5 tahun. Untuk rumusnya yaitu MN sama dengan MO 1 plus PN. M5 sama dengan 100.000 dikali 1 ditambah 0,1 dibagi 5. Maka M5-nya adalah 100.000 dikali 1,05101001 itu hasilnya sama dengan 105.100. Jadi, banyak penduduk kota pada akhir tahun 2014 diperkirakan sebanyak 105.101. Selanjutnya yaitu fungsi permintaan. Jadi dalam suatu pasar fungsi permintaannya adalah QD sama dengan 40 dikurang 2P. Jadi berapa banyak jumlah permintaan ketika harga P sama dengan 10. Penyelesaiannya yaitu diketahui QD sama dengan 40 dikurang 2P. Jadi P-nya itu 10. Ditanyanya tuh QD-nya itu 40 dikurang 2P. QD-nya itu 40 dikurang 2 buka kurung 10. QD-nya itu jadi 40 dikurang 20, hasilnya jadi 20. Maka pada saat harga P-nya 20 diperoleh jumlah permintaannya yakni 20. Dan ada fungsi penawaran. Diketahui penawaran suatu barang ditunjukkan oleh persamaan QS sama dengan min 6 ditambah 3P. Hitunglah jumlah barang yang ditawarkan. Apabila harga barang yang ditawarkan adalah 300 perak. P-nya itu sama dengan 0, maka Q-nya min 6, dan jika Q sama dengan 0, maka P2-nya. Berikut cara penyelesaian kasus model fungsi penawaran. Nah, yang pertama kita cari dulu QS-nya sama dengan min 6 ditambah 3P dengan P sama dengan 3 sama dengan kemudian hasilnya min 6 ditambah 3 dikali 3 itu hasilnya 3. Jadi dengan harga penawaran
300, jumlah barang yang ditawarkan ialah 3. Keseimbangan pasar. Diketahui permintaan ayam ditunjukkan oleh persamaan QD sama dengan 40 dikurang 2 PD. Sedangkan penawaran pada ikan adalah QS dikurang 2 PS dikurang 20. Maka titik keseimbangan pasar dari kedua fungsi tersebut adalah, jadi cara penyelesaian dari titik keseimbangan pasarnya itu QD sama dengan QS. 40 dikurang 2 PD sama dengan 2 PS dikurang 20. Min 2 PD dikurang 2 PS sama dengan min 40 dikurang 20. Jadinya min 4P sama dengan min 60. P-nya itu 15. Disubstitusikannya ke salah satu persamaannya, yaitu QD sama dengan 40 dikurang 2 PD. Q-nya itu sama dengan 40 dikurang 2 buka kurung 15. Jadinya Q sama dengan 40 dikurang 30. Jadi hasilnya Q sama dengan 10. Jadi titik keseimbangannya adalah QE dan PE-nya itu 15,10. Kemudian ada pajak spesifik, yaitu fungsi penawaran ditunjukkan oleh persamaan P sama dengan 30 kurang Q. Untuk penawaran selanjutnya yaitu ada P sama dengan 6 ditambah Q, atau P dalam ribu rupiah dan Q satuan unit. Terhadap barang tersebut dikenakan pajak sebesar 2 per unit, atau pajak dalam rupiah atau unit. Berapakah harga dan jumlah keseimbangan sesudah pajak P sama dengan 30 minus Q, sedangkan untuk penawarannya itu ada P sama dengan 6 plus Q plus 2. Jadi P sama dengan 30 dikurang Q, P sama dengan 30 dikurang 11, hasilnya adalah P19. Selanjutnya itu ada 30 dikurang Q sama dengan 6 ditambah Q ditambah 2, atau 2Q sama dengan 22, hasilnya itu adalah Q sama dengan 11. Jadi harga keseimbangan sesudah kena pajak adalah sebesar 19.000 dan jumlah barang pada titik keseimbangan sesudah kena pajak sebanyak 11 unit. Dan selanjutnya ada pajak profesional dan pengaruhnya terhadap titik keseimbangan pasar. Diketahui permintaannya P sama dengan 15 dikurang Q. Penawarannya P sama dengan Q plus 0,5 Q. T-nya itu 25%. Jadi ditanyakannya itu berapakah P dan Q keseimbangan sebelum dan sesudah pajak. Cara penyelesaian dari kasus pertamanya itu, jadi sebelum pajak PE sama dengan 7 dan QE-nya itu adalah 8. Sesudahnya pajak persamaan penawarannya akan berubah. Sementara permintaannya tetap P-nya sama dengan 15 dikurang Q, atau Q sama dengan 15 dikurang P. Jadi penawaran sesudah pajaknya dengan T sama dengan 25% dan sama dengan 0,25. Jadinya P 3 ditambah 0,5 Q ditambah 0,5 Q. Jadi P-nya itu 3 ditambah 0,75 Q. Jadi keseimbangan pasarnya itu PD sama dengan PS. 15 Q sama dengan Q ditambah 0,75 Q. Jadinya min 1,75 Q sama dengan min 12. Q-nya itu 6,6. Jadi sesudah pajaknya itu PE 8,4 dan QE-nya itu 6,6. Pajak yang diterima oleh pemerintah dari setiap unit barang adalah T dikali PE sama dengan 0,25 dikali 8,4 sama dengan 2,1. Jadi besarnya pajak yang ditanggung oleh konsumen untuk setiap barang yang dibeli adalah TK sama dengan P aksen E dikurang PE sama dengan 8,4 dikurang 7 sama dengan 1,4. Sedangkan yang ditanggung oleh produsennya adalah TP sama dengan T dikurang TK sama dengan 2,1 dikurang 1,4 sama dengan 0,7. Jumlah pajak yang diterima oleh pemerintah adalah T sama dengan Q aksen E dikali T sama dengan 6,6 dikali 2,1 sama dengan 13,86. Berikut ada subsidi dan juga pengaruh subsidi terhadap titik keseimbangan.
Diketahui fungsi permintaan suatu barang yang ditunjukkan oleh persamaan P50 min 2Q dan fungsi penawarannya ditunjukkan oleh persamaan P min 30 plus 2Q. Barang tersebut diberikan subsidi sebesar 10 per unit. Jadi kita harus mencari A itu berapakah harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan yang tercipta di pasar sebelum atau sesudah subsidi. Dan untuk B-nya ini kita harus mencari berapakah subsidi yang dinikmati konsumen, produsen, dan yang diberikan oleh pemerintah. Jadi penyelesaian ini kita harus mencari diketahui PD-nya itu kan sama dengan 50 min 2Q dan untuk PS-nya ini ada min 30 ditambah 2Q. Jadi ditanyanya untuk A, KE, PE, dan QS, PS. Dan B-nya SK, ESP, dan S. Nah, kita langsung cari keseimbangan pasar sebelum subsidi. PD-nya itu sama dengan PS untuk rumus. Jadi 50 dikurang 2Q sama dengan min 30 ditambah 2Q. Dan 50 ditambah 30 sama dengan 2Q plus 2Q. Selanjutnya itu ada P sama dengan min 30 tambah 2Q sama dengan min 30 ditambah 20 dikali 2 sama dengan hasilnya PE min 30 ditambah 40 yaitu hasilnya 10. Jadi 80 ini sama dengan 4Q dan KE-nya ini 20. Sedangkan keseimbangan pasar sesudah subsidinya ini ada S-nya 10, berarti garis panahnya itu PSS yaitu min 30 ditambah 2Q min 10 hasilnya min 40 plus 2Q. Dan untuk rumusnya tetap yaitu PD sama dengan PSS yaitu 50 min 2Q yaitu hasilnya min 40 ditambah 2Q hasilnya 90 sama dengan 4Q. Untuk QES-nya itu hasilnya 22,5. Lanjut tuh ada P sama dengan min 40 ditambah 2Q sama dengan min 40 ditambah 2 dikali 22,5 hasilnya min 40 ditambah 45 maka hasilnya PES itu 5. Dan untuk subsidi yang dinikmati konsumen itu rumusnya ada SK sama dengan PE min PS atau 10 kurang 5 hasil 5. Sedangkan subsidi yang dinikmati produsen ini ada rumusnya SP sama dengan S dikurang SK hasilnya 10 min 5 sama dengan 5. Sedangkan subsidi yang diberikan pemerintah itu rumusnya S sama dengan S kali QES yaitu 10 kali 22,5 hasilnya 225. Ada elastisitas pada saat harga 500, jumlah barang yang ditawarkan 40 unit. Kemudian harga turun menjadi 300, jumlah barang yang ditawarkan 32 unit. Hitunglah besarnya koefisien elastisitas penawarannya. Atas yaitu ES 8 per 200 dikali 500 dikurang 500 per 40. ES yaitu 4000 dikurang 800. ES nya 0,5 inelastis atau Q sama dengan 8 per 40 dikali 100% sama dengan 20%. P nya itu 200 per 500 dikali 100 sama dengan 40%. Jadi ES nya itu 20% per 40%, jadinya 0,5 inelastis. Ada biaya marginal. Sebuah perusahaan PT Bahagia Sejahtera mengeluarkan biaya sebanyak 400 juta untuk menghasilkan 1000 unit meja. Pada saat jumlah produksi sudah mencapai 2000 unit, perusahaan kembali mengeluarkan biaya sebesar 600 juta untuk memproduksinya. Berapa jumlah biaya marginal pada produksi meja tersebut? Jadi diketahui untuk ETC-nya itu ada 600 juta, dikurang 400 juta yaitu 200 juta. Maka untuk EQ-nya itu ada 2000 unit, dikurang 1000 unit, hasilnya 1000 unit. Jadi untuk rumusnya ini sendiri dari biaya marginal ada MC sama dengan TC dibagi Q atau 200 juta dibagi 1000 unit maka hasilnya adalah 200.000 per unit. Jadi didapatkan biaya marginal produksi meja tersebut sebesar 200.000 dan artinya untuk total biaya meningkat sebesar 200.000 dengan produksi 1 unit meja.
Diketahui fungsi permintaan yang dihadapi oleh seorang produsen monopolis ditentukan oleh P sama dengan 900 dikurang 1,5 Q. Jadinya A-nya itu berapa besarnya penerimaan total TR jika terjual barang sebanyak 200 unit dan beberapa harga jual P-nya itu per unit. B-nya B-nya hitunglah penerimaan marginal MR dari penjualan sebanyak 200 unit menjadi 250 unit. Cara penyelesaian dari penerimaan marginal yaitu diketahui B-nya itu 900 dikurang 1,5 Q. R-nya Q dikali P sama dengan 900 Q dikurang 1,5 Q 2. A-nya itu jika Q sama dengan 200, R-nya 900 buka kurung 200 tutup kurung dikurang 1,5 buka kurung 200 dikali 2 sama dengan 120. P-nya itu 900 dikurang 1,5 buka kurung 200 hasilnya itu 600 atau P sama dengan R per Q sama dengan 120 per 200 sama dengan 600. B-nya itu jika Q-nya itu 250, R-nya itu 900 Q dikurang 1,5 Q2. R-nya itu 900 buka kurung 250 dikurang 1,5 dikali 250 dikali 2 sehingga 131 250. Selanjutnya, ada utilitas marginal. Seorang penjual es krim memiliki data tentang kepuasan atau utilitas yang diperoleh oleh pelanggannya dari masing-masing es krim yang dibeli. Berikut adalah data tersebut. Jadi di dalam sebuah tabel ini ada jumlah pekerja dan juga total outputnya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, untuk itu ada 20, 45, 65, 80, 90. Jadi hitunglah utilitas marginal untuk setiap es krim tambahan yang dikonsumsi. TU2 yaitu TU2 dikurang TU1, maka 18 dikurang 10 hasilnya 8. Untuk Q2-nya itu ada 2 kurang 1 hasilnya 1, dan MU2-nya ini sendiri ada 8 per 1 hasilnya 8. Jadi untuk es krim kedua, utilitas marginalnya adalah 8. Lalu yang kedua TU3, itu TU3 dikurang TU2 hasilnya 24 dikurang 18 maka hasilnya 6. Jadi Q3-nya ini 3 dikurang 2 hasilnya 1, maka MU3-nya ini 6 per 1 hasilnya 6. Jadi untuk es krim ketiga utilitas marginalnya adalah 6. Lalu lanjut ke TU4. Dikurang TU5 itu 28 dikurang 24 hasilnya 4. Terus untuk Q4 ini ada 4 kurang 3 hasilnya 1. Maka untuk MU4 ini 4 per 1 hasilnya 4. Jadi untuk es krim keempat utilitas marginalnya adalah 4. Dan yang di nomor 4 ini ada TU5. TU5 dikurang TU6 maka 30 dikurang 28 hasilnya 2. Q5-nya sendiri ini 5 dikurang 4 hasilnya 1. Jadi untuk MU5-nya ada 2 per 1 hasilnya 2. Jadi untuk es krim kelima utilitasnya adalah 2. Dan untuk yang di terakhir ini ada TU6, yaitu TU6 dikurang TU5 maka 30 hasilnya adalah 0. Untuk Q5-nya ini ada 6 dikurang 5 hasilnya 1, MU5-nya itu 0 per 1 maka hasilnya adalah 0. Jadi untuk es krim ke 6 ini itu utilitas marginalnya adalah 0. Kesimpulan dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa banyak cara untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi yang bersangkutan dengan dunia bisnis. Matematika merupakan ilmu yang digunakan sebagai pendekatan dalam mempelajari permasalahan dan melakukan analisis ekonomi. Dengan berkembangnya ilmu ekonomi, matematika banyak digunakan sebagai membuat model matematika dengan konsep ekonomi dan bisnis. Dan hasil presentasi kami berdua, mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.